Selamat datang di Streetwave Podcast, perbincangan mengenai film, musik, game, teknologi, dan opini tentang banyak hal. Selamat mendengarkan. Streetwave Podcast episode 17. Kali ini kita ada di segmen Street Tech. Judulnya adalah The Importance of Ecosystem. Ekosistem di sini maksudnya adalah kalau dilihat dari perspektif PC ya, jadi personal computer. Jadi contohnya adalah kalau kita merakit komputer, komponennya berbeda-beda dijual dari berbagai manufaktur. Jadi misalkan CPU Anda beli dari Intel, beli dari AMD gitu ya. Terus graphic cardnya beli dari AMD atau Nvidia dengan mungkin chipnya dari AMD atau Nvidia, tapi yang merakit semua mungkin dari perusahaan lain, itu kan juga bisa. Setelah itu motherboard, ya banyak sekali manufaktur motherboard, memori, dan yang lain-lain. Itu semua jadi satu, dan itulah yang disebut ekosistem. Jadi maksudnya adalah komputer itu nggak bisa berdiri sendiri. Mungkin ada sih yang modelnya jualan komputer langsung jadi, tapi itu pun juga dia cuma merakit. Jadi isinya komputernya tidak mungkin dia semua dibuat sendiri, itu ya, nggak mungkin seperti itu. Dan terus judulnya kan The Importance of Ecosystem, jadi pentingnya ekosistem. Nah terus misalkan dari perspektif PC tadi, personal computer tadi, kan komponennya beda-beda. Sementara nanti dia akan dijadikan satu, dirangkai jadi satu, jadi sebuah satu keutuhan yang disebut PC, itu ya, personal computer. Nah, bagaimana cara menyatukan komponen yang berbeda-beda dari berbagai manufaktur? Nah, itulah pentingnya ekosistem. Dimana nanti kalau ada ekosistem, jadi maka komponen yang berbeda-beda ini nanti bisa dijadikan satu dan menjalankan tugasnya dengan baik. Contoh lagi seperti ini. Misalkan komputer lagi ya. Komputer itu kan ada CPU-nya gitu ya. Setelah itu CPU nggak bisa kita beli komputer ya nggak bisa cuma ada CPU-nya saja, tapi nanti butuh, kalau bahasa translate-nya itu papan induk atau motherboard gitu ya. Nah, motherboard inilah yang akan menjadi tempat berbagai komponen nanti ketemu gitu loh. Misalkan ada motherboard, terus kita punya CPU, kita punya graphic card, kita punya memori, semuanya dipasang di situ semua. Jadi ada, bisa berbentuk soket, bisa berbentuk slot gitu ya. Nah, semua ini bisa dijadikan satu kalau ada ekosistemnya gitu ya. Dan kalau mau agak teknis itu ya ada slotnya, ada soketnya. Biasanya slotnya ini kalau untuk graphic card biasanya ada slot yang namanya PCIe. PCIe ini juga salah satu bentuk ekosistem ya, dimana dia adalah slot standar yang semua orang mengacu pada itu. Jadi misalkan kita punya graphic card, kita punya komputer yang ada slot PCI Express-nya, kita bisa beli graphic card yang koneksinya dengan PCIe juga. Jadi nanti bisa disambungkan ke komputer kita, atau mungkin nggak cuma graphic card, misalkan sound card gitu ya.
bagi teman-teman yang biasanya ngerakit PC yang butuh sound card tersendiri, jadi nggak terlalu percaya dengan sound card bawaan motherboard biasanya ya. Itu beli sound card dengan koneksi juga modelnya PCIe gitu ya, PCI Express itu. Jadi nanti tinggal dimasukkan seperti itu. Jadi walaupun manufakturnya beda-beda, jadi pabrik yang membuat sound card, graphic card atau apapun lah beda-beda, tapi kalau dia mengacu kepada PCI Express ini pasti bisa kompatibel, kemungkinan pasti bisa kompatibel, walaupun nanti juga harus didukung software yang kompatibel juga. Dan ya nanti software itu juga akan masuk dalam salah satu ekosistem ya. Kalau tadi dilihat dari perspektif personal komputer, software juga salah satu bagian dari ekosistem yang penting yang bisa membuat personal komputer itu bekerja. Jadi itu sedikit ya overview lah ya. Jadi pentingnya ekosistem itu, karena kalau tanpa ada ekosistem, nggak ada ekosistem, nggak ada kerjasama itu ya nggak mungkin. Jadi mungkin sih, tapi akan sangat berat ya. Jadi misalkan salah satu perusahaan A ya, dia pengen mengeluarkan suatu produk, ya paling gampang sih ya dilihat dari perspektifnya personal komputer. Misalkan ada satu perusahaan, dia pengen mengeluarkan satu produk komputer langsung jadi gitu, tanpa mengacu pada standar yang sudah banyak digunakan atau banyak dianut. Ya dia semuanya harus bikin sendiri, CPU harus bikin sendiri, graphic card harus bikin sendiri gitu ya, motherboardnya harus bikin sendiri, dan power supply-nya harus bikin sendiri gitu. Dan itu pasti modalnya akan besar, dan saya kira nggak ada sih perusahaan yang terutama yang bergerak di bidang personal komputer yang modelnya semuanya sendiri itu. Kalau mau berargumen misalkan Apple itu semua sendiri, itu juga nggak. Apple juga nggak semuanya sendiri. Misalkan kalau kita lihat Apple punya salah satu produk personal komputer juga ya, ada MacBook atau ada apa yang modelnya PC itulah ya. Itu pun CPU-nya dia ngambil dari Intel, graphic card-nya dia ngambil dari AMD gitu. Dan macam-macam, walaupun sekarang ada kabar terbaru bahwa Intel akan membuat chipnya sendiri, membuat silikonnya sendiri. Jadi dia sudah tidak akan pakai Intel lagi untuk membuat CPU-nya, tapi Apple akan membuat CPU-nya sendiri gitu ya. Jadi tidak berbasis prosesor x86 gitu ya, x86 seperti yang ini lisensinya Intel yang juga digunakan AMD, tapi dia akan menggunakan prosesor berbasis ARM gitu ya, ARM gitu ya. Nah, tapi itu urusan nanti itu pembahasan yang berbeda lagi. Nah, kalau untuk ya tadi, ini misalkan ada perusahaan mau mengeluarkan satu produk, ya pasti sangat berat kalau dia mengeluarkan semuanya serba sendiri gitu. Akhirnya, nah pentingnya ekosistem adalah supaya produk-produk dari manufaktur ini bisa bisa bersinergi itulah ya. Jadi misalkan ada salah satu perusahaan yang khusus manufacturing graphic card, ya dia cuma bikin graphic card aja. Nah, urusan menyambungkannya nanti, jadi caranya adalah seperti PCI Express atau seperti kita kenal USB gitu ya, atau mungkin kalau di memori ada mungkin DDR1, 2, 3, 4. Nah, itu semua adalah hasil, kalau bisa dikatakan itu konsorsium. Jadi konsorsium berbagai perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, yaitu elektronik, microprocessor gitu ya. Itu mereka membuat konsorsium, membuat perjanjian bahwa
untuk menghubungkan semua komponen yang berbeda ini kita butuh satu standar. Artinya akhirnya mereka kumpul, terus dibuatlah ya yang kita bisa lihat hasilnya adalah PCIe Express gitu ya. Nah, itu adalah salah satu slot standar kesepakatan dari banyak perusahaan lah ya, supaya nanti produk-produknya itu bisa gampang, bisa kompatibel dengan banyak variasi gitu. Dan variasi itu bisa disatukan dengan ya slot yang standar itu. Terus USB itu juga salah satu standar yang itu ya dari kesepakatan banyak pihak itulah ya. Dan akhirnya kalau kita lihat USB ini kan salah satu interface atau koneksi yang banyak sekali dipakai, dari mulai mouse, keyboard, modem, charger, apa terus pokoknya banyak lah yang mengadopsi USB. Nah, itu salah satu pentingnya ekosistem. Jadi karena kita butuh kerjasama bareng, akhirnya membuat salah satu standar. Dan ya sebenarnya sudah kelihatan lah ya gambarnya, gambaran betapa pentingnya suatu ekosistem itu. Dan ekosistem ini bisa saling menguntungkan, tapi juga ada sisi bahayanya. Jadi yang bahaya adalah ketika ada satu entitas yang dia bisa menguasai semua ekosistemnya. Dan kalau dia bisa menguasai semua ekosistemnya, maka yang akan terjadi adalah monopoli. Dan kalau sudah terjadi monopoli, maka kalau urusannya ini dari perspektif produk ya, dari perspektif manufaktur gitu. Kalau sudah ada monopoli, maka biasanya akan ada salah satu pihak ya, yang entitas yang sangat besar itu tadi, dia akan bisa mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada yang mengendalikan, atau bahkan mungkin kalau salah satu manufaktur atau pabrik atau perusahaan itu bisa membuat keuntungan yang besar untuk dirinya sendiri dengan cara mengeluarkan produk gitu ya. Tapi kalau nggak ada kompetisi, yang ada hanya monopoli, bisa jadi produk yang dikeluarkan kualitasnya nggak terlalu bagus, dan tidak ada kepentingan untuk menaikkan kualitas ya, karena cuma dia sendiri yang jual gitu. Jadi dia bisa sesuka hati, dan ya itu menambah bobot pentingnya ekosistem. Jadi menambah daftar kenapa harus ada ekosistem yang dia tidak dipegang satu orang. Jadi misalkan ya itu tadi, misalkan ada PC gitu ya, komponennya beda-beda, dan karena komponennya beda-beda tapi tetap bisa dijadikan satu, akhirnya akan ada timbul kompetisi. Jadi misalkan buat graphic card gitu ya, yang penting graphic cardmu itu mengacu standar yang sudah banyak dipakai gitu ya, manufakturnya apa saja diperbolehkan. Nah, akhirnya akan ada persaingan dan akan ada kompetisi. Nah, ketika ada kompetisi, maka manufaktur, pabrik atau perusahaan berlomba-lomba meningkatkan kualitasnya, karena kalau banyak kompetisi artinya konsumennya akan banyak pilihan, dan untuk memenangkan konsumen ya salah satu caranya ya meningkatkan kualitas, atau kalau enggak ya menjadikan proses manufakturnya efisien, jadi harganya bisa murah gitu misalkan. Jadi enggak harus mengeluarkan produk yang kualitasnya bagus tapi harganya bisa bersaing, dan masih banyak lagi gitu. Dan
Kenapa saya ngomong tentang ekosistem, karena jadi untuk kalau kita lihat khususnya untuk dunia ini ya, dunia game ya, jadi PC gaming gitulah ya. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana cara meningkatkan performa atau bagaimana cara bukan meningkatkan performa sih, tapi seperti mendorong inovasi gitu ya, mendorong inovasi khususnya teknologi yang digunakan untuk ngegame gitu. Nah itu sebenarnya harus dilihat dari tidak hanya berarti bikin produk yang sangat bagus, itu menurut saya nggak cukup gitu ya. Karena kalau ada produk yang sangat bagus tetapi tidak didukung dengan ekosistem yang bagus juga, biasanya dia tidak akan bisa bersaing. Salah satu contoh seperti ini, misalkan di mungkin di era-era kapan ya, kalau saya mendapatinya di tahun 2011 mungkin ya, 2010 2011, dimana kalau yang sudah akrab dengan PC gaming, jadi bermain game dengan PC, tidak cuma bermainnya, mungkin sampai merakit komputernya, sampai komponen-komponennya. Kita tahu ada salah satu produsen GPU namanya Nvidia gitu ya, yang kalau saya ngertinya Nvidia itu bukan karena pertama ngelihat grafik cardnya, tapi saya ngerti Nvidia itu dari main game. Jadi beberapa game kita ikut, hampir banyak lah game-game yang ketika kita buka gamenya gitu ya, kita mulai terus mungkin ada tampilan awal gitu ya, dia ada tampilan tulisannya Nvidia the way it's meant to be played gitu ya. Jadi saya ngerti Nvidia itu dari itu. Dan setelah cari-cari info ya lama-lama kan penasaran tahu gitu ya, kenapa Nvidia ini apa sih. Ternyata ini perusahaan buat graphic card gitu ya, GPU. Terus kenapa kok banyak game-game yang pakai ada logonya Nvidia di waktu awal-awal, dan the way it's meant to be played. Jadi kalau the way it's meant to be played itu kan artinya ya ini cara untuk memainkannya ya pakai kartu grafis Nvidia. Kenapa Nvidia bisa ada di tampilan awal game? Ya karena Nvidia mensponsori para pengembang game gitu ya. Dan karena dia mensponsori para pengembang game, akhirnya gamenya itu didesain lebih optimal ketika dimainkan di graphic card Nvidia gitu ya. Dan itu saya kira di tahun 2011, atau ya seingat saya di tahun 2011 itu sangat masif. Jadi Nvidia banyak mensponsori pengembang game gitu ya. Ya alasannya apa ya? Ya supaya gamenya dioptimalisasi untuk graphic card Nvidia gitu ya. Dan kalau itu game itu dioptimalisasi di graphic card Nvidia, ya para gamer otomatis sebagian besar ya, walaupun nggak semua, pasti akan memilih membeli kartu grafis Nvidia. Dan ya itu kan salah satu contoh bagaimana Nvidia mau membuat ekosistem yang bagus untuk produknya gitu ya, dengan mensponsori banyak pengembang game. Dan itu juga sebenarnya saya rasakan betul ya efeknya. Jadi ketika tahun-tahun itu, ketika saya punya pertama kali beli graphic card, itu saya beli graphic card dari AMD. Saya lupa serinya, tapi yang jelas manufakturnya dari XFX ya. Kalau teman-teman yang akrab dengan produk-produk
GPU tahu pasti ada manufaktur XFX dari Taiwan, itu khusus mengeluarkan graphic card dari Nvidia. Itu waktu itu spesifikasinya pokoknya saya beli itu karena memorinya 2 GB. Jadi pada waktu itu memori graphic card itu biasanya di 1 GB gitu ya. Jadi ada graphic card 2 GB yang harganya relatif murah. Kalau nggak salah waktu itu di sekitar 500.000 lah ya. Jadi 500.000 sudah dapat memori di graphic cardnya itu 2 GB. Itu sudah, ya menurut saya waktu itu sudah wah lah. Ya singkat cerita, main game dengan graphic card itu, tapi ketika main salah satu game, saya lupa gamenya apa, tapi yang kalau nggak salah itu game Batman series ya, ada Batman apalah itu ya, pokoknya ada Batman dia ngeluarkan baru. Ketika itu game Batman ini ya seperti itu tadi, karena Nvidia masih masif mensponsori banyak pengembang game Batman ini juga salah satu yang disponsori Nvidia. Akhirnya singkat cerita, kalau main di graphic card yang saya punya itu nggak optimal gitu, walaupun memorinya 2 GB gitu lah ya. Nah akhirnya saya iseng-iseng jual graphic card saya, terus cari graphic card Nvidia, saya mau coba buktikan bener nggak. Singkat cerita beli graphic card Nvidia. Kalau ini saya masih ingat itu graphic cardnya dari Zotac, jadi dari manufaktur Zotac, itu serinya adalah GT430. Itu hanya punya memori 1 GB. Harganya relatif hampir sama lah, di 500 atau 400 ribuan. Jadi uang hasil jual VGA yang sebelumnya itu dibelikan VGA Nvidia dari Zotac itu. Beli itu main game ini, dan pengalaman saya main game itu memang lebih lancar, lebih smooth, walaupun speknya tidak terlalu bagus dibandingkan dengan VGA AMD yang sebelumnya gitu. Dan ya kenapa seperti itu ya, karena gamenya itu dioptimalkan untuk bermain di graphic cardnya Nvidia, karena Nvidia mensponsori. Dan ya ini semoga sudah bisa menangkap artinya ya sebegitu pentingnya ekosistem. Jadi nggak bisa hanya produknya lebih bagus, misalkan nggak bisa seperti yang saya ngomong tadi, nggak bisa hanya memorinya lebih besar, walaupun memang secara teknis gitu ya, memori lebih besar di GPU itu memang memberikan keuntungan. Misalkan kalau gamenya ini butuh streaming data tekstur yang lebih bagus, kualitasnya lebih besar, biasanya ukurannya lebih besar. Dan kalau ukurannya lebih besar, dia membutuhkan memori juga yang lebih besar. Artinya kalau graphic cardnya ukurannya punya memori yang lebih besar, dia bisa mentransfer data, misalkan tekstur yang high quality itu bisa lebih lancar karena kapasitasnya lebih besar gitu. Jadi secara teknis punya keunggulan, tapi ya karena itu tadi, karena tidak didukung dengan ekosistem yang memadai lah istilahnya, ya akhirnya keunggulan teknis itu tidak bisa dirasakan dirasakan efeknya. Jadi contohnya ya saya tadi, jadi punya GPU dengan memori 2 GB, ternyata performanya ketika saya memainkan gamenya itu ya harus saya akui yang grafik Nvidia ini yang cuma 1 GB ini lebih halus gameplaynya gitu ya, dan setting grafiknya bisa lebih tinggi daripada yang AMD itu. Nah itu karena nggak didukung dengan ekosistem gitu.
Dan ini seperti yang saya katakan tadi, jadi tidak bisa produk itu hanya bagus saja, tapi dia juga harus didukung dengan ekosistem yang bagus gitu. Dan di tahun 2020 ini, jadi kalau Nvidia yang saya ceritakan tadi, memang sampai saat ini dia masih istilahnya merajai lah ya untuk penjualan GPU, terutama bagi para gamer. Jadi kalau kita lihat di benchmark graphic card itu, seri graphic card dari Nvidia memang masih merajai lah. Jadi kalau ngomong kartu graphic card paling cepat di dunia untuk urusannya untuk ngegame, ya masih Nvidia gitu. Dan belum terkalahkan sampai saat ini. Nah, terus sebenarnya mau saya hubungkan dengan pengalaman saya ngerti Nvidia gitu ya. Ketika itu the way it's meant to be played. Nah, kenapa Nvidia ini sangat inilah ya, sangat concern untuk mensponsori banyak video game gitu ya. Itu karena dia sebenarnya gitu ya, kalau mau dilihat, Nvidia ini kalah secara ekosistem. Jadi kalau dia tidak pakai strategi mensponsori banyak video game, Nvidia ini kalah secara ekosistem untuk urusan game. Kenapa kalah secara ekosistem? Karena ya kalau kita tahu bahwa perkembangan game itu ditentukan oleh konsol sebenarnya. Jadi yang urusan utama game itu kan konsol. Jadi kalau PC itu bukan penentu pengembangan game ya, karena kalau PC itu kan sebenarnya alat yang bisa digunakan untuk macam-macam, dan karena bisa digunakan untuk macam-macam ya salah satunya ngegame. Dan berkembang akhirnya banyak orang yang menggunakan istilah PC gaming gitu ya. Ya padahal sebenarnya bukan, kalau PC gaming itu bukan terus PC-nya hanya bisa untuk ngegame gitu ya. Kalau hanya untuk bisa ngegame itu namanya konsol. Tapi PC yang bisa digunakan untuk ngegame, walaupun juga bisa digunakan untuk yang lain. Jadi PC ini alat yang general lah ya. Makanya kalau game itu lebih perkembangannya harus dilihat dari konsol sebenarnya, karena konsol inilah yang urusannya ya cuma ngegame. Makanya developer atau pengembang game itu ya terpusatnya sih pasti di konsol gitu ya. Dan PC itu ya kalau saya bilang sih dia cuma side product lah ya. Jadi ngegame di PC itu side product. Walaupun karena pasarnya lumayan tinggi, akhirnya ya nggak terus ditelantarkan. Pasti orang pengembang game juga akan berpikir untuk merilis gamenya di platform PC gitu. Nah, balik lagi ke urusan Nvidia. Jadi dia itu kalah ekosistem. Karena apa? Karena hardware di konsol itu menggunakan hardwarenya AMD gitu lah, saingan utamanya gitu. Di AMD ini juga selain memproduksi CPU, dia juga memproduksi graphic card. Nah, karena hardwarenya AMD ini ada di konsol, pasti otomatis para pengembang game yang merilis gamenya di konsol itu bisa dibilang lebih akrab dengan hardwarenya AMD, dan pasti gamenya akan lebih dioptimalkan untuk berjalan di hardwarenya AMD gitu. Jadi kalau kita lihat PlayStation 4 itu pakai AMD,
hardware-nya Xbox itu Xbox One X gitu ya, itu juga pakai AMD. Artinya secara ekosistem dia kalah gitu ya. Maka dia harus punya strategi khusus di mana ya Nvidia ya paling besar ya pasarnya ya di PC gaming gitu. Makanya dia banyak mensponsori pengembang game, dan ya itulah yang terjadi di tahun 2000 ya, saya ngertinya di tahun 2011 mungkin. Itu sudah sebelumnya juga sudah terjadi, tapi saya ngertinya di tahun itu gitu. Dan ya akhirnya Nvidia ini ya bagaimana caranya supaya dia juga punya ekosistem yang mendukung hardware-nya Nvidia, dan itu berhasil gitu ya. Artinya kalau kita lihat benchmark game itu biasanya kalau performanya paling tinggi itu ya pakai grafik cardnya dari Nvidia, itu hasilnya gitu. Karena punya ekosistem yang ya Nvidia mengusahakan ekosistem yang baik untuk produknya. Dan sebentar lagi mungkin akan ada perubahan lah ya, karena ya kita tahu kalau konsol yang paling baru next gen konsol itu dia hardware-nya lagi-lagi masih menggunakan AMD, dan saya kira untuk performa atau lompatan performa konsol yang sekarang ke konsol yang akan dirilis di tahun ini, jadi konsol yang terbaru next gen konsol PlayStation 5 ataupun Xbox Series X kalau nggak salah namanya, susah itu ya, namanya susah diingat-ingat kalau yang dari Xbox. Itu punya, kalau menurut saya loncatan performanya sangat tinggi, dan lagi-lagi dia pakai hardware-nya AMD, maka mau tidak mau pengembang game akan mengoptimalkan gamenya untuk dijalankan di hardware-nya AMD. Dan yang menarik adalah hardware yang ada di konsol ini walaupun tidak bisa dikatakan mirip, tapi dia punya istilahnya apalah ya, punya arsitektur yang hampir sama dengan yang di PC, terutama kalau teman-teman pakai PC yang CPU-nya AMD, terus graphic card-nya AMD, mungkin graphic card yang paling baru itulah ya. Nah ini arsitekturnya nggak terlalu jauh berbeda ya, ada mungkin perbedaan, misalkan custom komponen custom yang seperti saya bahas di podcast sebelumnya. Jadi ada episode keberapa saya lupa, saya ngomong masalah customization is the key gitu ya. Jadi ada komponen yang di custom di next gen konsol ini yang membuat performanya bisa melompat sangat jauh gitu. Nah, ya balik di ekosistem tadi, artinya pengembang game akan banyak membuat gamenya dan dioptimalkan untuk hardware AMD, dan ini bisa jadi menjadi ancaman bagi Nvidia ya, karena ya tadi kalau game itu urusannya sebenarnya konsol, jadi PC itu bisa ngegame itu ya karena side product aja, dan karena banyak peminatnya, jadi tidak mungkin diabaikan, tapi itu bukan jadi yang utama. Jadi yang utama ya kalau game urusannya tetap konsol, dan konsol ini pakai hardware-nya AMD, sehingga para pengembang akan mengoptimalkan gamenya berjalan lebih bagus di hardware-nya AMD. Dan hardware di konsol yang dipakai di next gen konsol PlayStation 5 maupun Xbox Series X ini, itu arsitekturnya tidak jauh berbeda lah dengan yang ada di PC gitu.
Nah ini kalau teman-teman bisa menyimpulkan, ya nanti uh, pasti akan sangat menguntungkan AMD itu ya, apalagi di di segmen PC gaming gitu, di mana hardwarenya mungkin gitu ya saya nggak tahu kan, ini kan konsol belum dirilis gitu ya, jadi terus pengembangan game gitu ya, jadi istilahnya misalkan kalaupun gitu ya, kalaupun konsol sudah dirilis itu efeknya ke AMD, ke PC gaming itu nggak akan langsung bisa dirasakan, karena pengembangan game kan butuh waktu, dan biasanya game-game yang dirilis di PlayStation 5 itu belum tentu ada di PC, jadi mereka punya punya game-game yang eksklusif untuk konsol, salah satu konsol itu, baik itu PC maupun Xbox. Tapi yang jelas ini akan sangat menguntungkan AMD itu ya, dan bisa jadi mengancam Nvidia gitu ya, dimana AMD punya akar ekosistem yang kuat sekarang itu kalau untuk urusan game gitu ya, dan ya ini menjadi menarik, dimana di tahun-tahun sebelumnya Nvidia sangat mendominasi di dunia PC gaming ya, terutama di graphic cardnya ya, dan kalau saya lihat sih ini ya prediksi saya, tapi nanti kenyataannya seperti apa kan kita juga belum tahu. Tapi kalau saya lihat-lihat untuk tahun-tahun ke depan untuk PC gaming ini akan sangat menguntungkan AMD terutama ya. Dan nah karena tapi ini sebenarnya yang akan lebih untung adalah para PC gamernya. Jadi para PC antusias yang saat ini mungkin kalau masalah di PC itu kan sekarang jadi harga komponennya itu kalau saya bilang sih nggak masuk akal gitu. Jadi misalkan ada Nvidia mengeluarkan graphic card untuk konsumen gitu ya, untuk consumer, jadi untuk ya PC gaming, untuk para itu flagshipnya, jadi seri tertingginya itu di harga $1.200, dan saya nggak bisa menemukan alasannya apa, walaupun ya itu graphic card paling cepat di dunia, walaupun itu produk PC gaming yang paling bagus lah, tapi saya nggak bisa menemukan justifikasi untuk mengeluarkan uang $1.200 tuh kalau dirupiahkan hampir mungkin 18 juta itu hanya untuk membeli graphic card itu. Dan kenapa graphic card itu bisa mahal ya, karena itu monopoli tadi, jadi belum ada yang bisa mengalahkan Nvidia di segmen PC gaming. Akhirnya Nvidia semena-mena lah istilahnya. Jadi ya sudah, saya punya produk yang paling bagus, saya bandrol harganya sekian gitu, dan itu adalah hasil tidak ada kompetisi. Jadi itulah hasil monopoli gitu. Dan yang saya bilang ini akan menguntungkan bagi para PC antusias atau PC gamer gitu, karena kalau AMD bisa istilahnya mengancam Nvidia, maka Nvidia juga harusnya berpikir dua kali untuk mengeluarkan produk yang saya bilang sih overpriced gitu, dan tidak ada justifikasi. Ya saya pribadi nggak bisa menemukan justifikasi untuk mengeluarkan uang $1.200 hanya untuk beli graphic card. Dan harusnya Nvidia sudah mulai berpikir gitu ya, dan konsekuensi logisnya adalah dengan menjual produknya tidak terlalu mahal gitu ya. Artinya
semoga saja sih ya, ini harapan saya, karena akan ada persaingan gitu ya, dengan alasan itu tadi, ekosistem yang dibentuk tadi ya, semoga akan ada kompetisi. Dan ya karena kompetisi biasanya kalau untuk urusan produk ya, kalau nggak meningkatkan kualitas dengan sangat tinggi, artinya mungkin ada Nvidia mungkin berkomitmen untuk mengeluarkan graphic card baru yang performanya 5 kali lipat, tapi kalau dilihat-lihat itu sih bukan hal yang mudah, dan kayaknya untuk waktu-waktu dekat ini kayaknya nggak mungkin kalau harus mengeluarkan produk dengan lompatan performa yang berkali-kali lipat. Itu rasanya sih nggak mungkin. Yang paling mungkin adalah untuk menurunkan harganya, dan ini yang akan menguntungkan para PC antusias. Jadi ya semoga di tahun-tahun ke depan ini para produsen komponen PC gitu ya, dia bisa mengeluarkan produk-produk yang ya secara performa bagus, tapi yang lebih penting adalah harganya reasonable. Jadi kalau yang saya maksud harganya reasonable itu artinya mudah lah untuk menjustifikasi untuk membeli itu. Jadi misalkan kalau graphic card itu ya kalau saya sih graphic card itu ya harusnya sih yang paling mahal mungkin $500 lah, 500 atau mungkin $600 ya. Itu pun juga udah harusnya untuk harga $500 itu kita sudah dapat graphic card paling cepat lah ya. Untuk lebih dari itu kayaknya ya karena urusannya kan ini cuma ngegame ya, dan alasan apa yang bisa menjustifikasi hanya gara-gara ngegame kita mengeluarkan uang sampai $1.000 ya. Mungkin kalau membuat PC gaming sampai $1.000 itu ya saya kira sih masih wajar, tapi itu kita sudah dapat semuanya gitu ya. Nah ini kan $1.200 hanya dapat graphic cardnya, belum yang lain-lainnya. Itu saya susah menemukan justifikasi atau mungkin alasan yang tepat untuk membenarkan itu, walaupun ya tetap ada yang beli gitu loh. Nah itu yang memang ya kalau menurut saya sih ya saya nggak paham kenapa produk seperti itu masih ada yang beli, dan ya itulah kenyataannya gitu ya. Tapi yang jelas saya harap untuk tahun-tahun ke depan bisa lebih kompetitif dan harganya lebih bisa masuk akal gitu. Dan apa penyebabnya yaitu tadi, jadi pentingnya ekosistem. Jadi tidak bisa hanya produk itu secara teknis, secara spesifikasi sangat mumpuni, tapi dia tidak didukung dengan ekosistem yang mumpuni juga. Akhirnya, dan membangun ekosistem yang mumpuni ini juga bukan urusan mudah, dan mungkin bukan kapasitas saya untuk menjelaskan seluk-beluknya gitu ya. Walaupun saya juga punya pendapat tentang ekosistem ini, tapi itu mungkin pembicaraan di lain waktu lah ya gitu. Kayaknya ini saya juga udah panjang lebar ngomongnya. Mungkin itu saja yang bisa diomongkan untuk Streetwave Podcast episode 17 di segmen Street Tech. Judulnya adalah The Importance of Ecosystem. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.